Eee, Izin memperkenalkan diri, saya Ade Fernandus Tumorang dari kelompok 8 dengan NPM 22.118. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya CSR atau Corporate Social Responsibility. Konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa it refers to the obligation of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objective and values of our society. Secara sederhana, Howard R. Bowen menyebutkan CSR sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan atau buruh, customer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut LSM. Pengertian dari CSR atau Corporate Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesia sering disebut tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang sahamnya, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Konsep ini melampaui kewajiban hukum semata, melainkan mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau perusahaan terbatas. CSR umumnya mencakup beberapa pilar utama, yaitu yang pertama di sini saya membuat lingkungan di mana perusahaan berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Lalu yang kedua ada sosial, di mana perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga ada ekonomi, di mana ekonomi ini perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemasok, dan komunitas. Lalu yang terakhir ada tata kelola perusahaan, di mana perusahaan menerapkan praktik tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Lalu di sini eh, saya membuat ada manfaat dari CSR itu sendiri. Penerapan CSR memberikan berbagai manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan yang peduli terhadap CSR cenderung memiliki citra positif di mata publik. Lalu dengan adanya CSR dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. Dan perusahaan yang menerapkan CSR itu sendiri dapat menarik talenta terbaik dan mendapatkan preferensi dari konsumen, serta dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Nova Daindawan dengan NPM 22.225 ingin menjelaskan tentang pengertian. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR adalah konsep di mana perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas mereka. CSR bertujuan untuk memperkuat keinginan perusahaan dengan membangun kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Pengertian CSR. Pengertian CSR tanggung jawab sosial. CSR mencakup kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lingkungan. Prinsip keberlanjutan. CSR harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan CSR
Membangun citra positif melalui program CSR, perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan citra positif di mata publik. Pemberdayaan masyarakat. CSR juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui berbagai inisiatif sosial. Implementasi CSR. Program kemitraan. Banyak perusahaan yang menerapkan program kemitraan sebagai bagian dari CSR yang mencakup dukungan finansial dan pengembangan komunitas. Kepatuhan hukum pelaksanaan CSR harus sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti undang-undang dan mengatur investasi dan tanggung jawab perusahaan. CSR bukan sekedar kewajiban moral tetapi juga merupakan strategi bisnis yang dapat meningkatkan keinginan dan keuntungan jangka panjang perusahaan. Perkenalkan, nama saya Margasari Jusditia Sutarman dengan NPM 22.1229. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Corporate Social Responsibility, yaitu bertujuan untuk meraup keuntungan perusahaan, juga mengharapkan keberlanjutan dan kestabilan usaha. Ada 3 tujuan mengapa dunia usaha harus merespon CSR agar tetap satu jalan dengan jaminan kelangsungan operasional, yaitu yang pertama, ada memberdayakan masyarakat. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, sehingga memang sudah menjadi salah satu tugasnya untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada memiliki koneksi yang kuat dengan masyarakat. Melalui CSR, perusahaan diharapkan kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menemukan kasus di mana masyarakat menuntut kontribusi positif kepada perusahaan, karena hal tersebut juga sebagai langkah perwujudan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, sekaligus menumbuhkan citra dan performa perusahaan. Dan yang ketiga, ada mencegah konflik. Dengan pembangunan bisnis mampu memunculkan perasaan tidak nyaman bagi masyarakat. Apabila CSR tidak mengimplementasikan, maka akan muncul potensi konflik yang tentunya tidak diinginkan. Selain dari operasional perusahaan, perselisihan antara masyarakat dan perusahaan mungkin timbul dari kesengajaan struktural dan ekonomis. Dan yang selanjutnya, ada juga tujuan konsep 3P, yaitu tujuannya perusahaan ingin mengimplementasikan konsep triple bottom line atau 3P dalam bisnisnya, yaitu dalam arti yang pertama ada people, terdiri dari karyawan, komunitas, dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang perlu diperhatikan kepedulian perusahaan dapat diwujudkan dengan cara mendukung dan membantu kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua ada planet. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, perusahaan sangat perlu memperhatikan aspek lingkungan agar masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tidak merasa dirugikan. Dan yang ketiga, ada profit. Perusahaan harus mengelola biaya dengan baik dan seefisien mungkin. Saya Rizka Nurul Fauzia dengan NPM 22.1233. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. Manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, membedakan perusahaan dengan kompetitor usaha atau perusahaan saingan. Yang ketiga, memperkuat brand dari produk perusahaan di masyarakat. Yang keempat, memiliki kesempatan kerjasama yang lebih besar dengan perusahaan lain. Yang kelima, sebagai bentuk promosi bagi perusahaan. Sedangkan menurut Rogovsky dalam Wibisono menunjukkan beberapa manfaat CSR sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi individu karyawan. CSR dapat digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan keterampilan yang ada, memperoleh keterampilan baru, dan memperbaiki pengetahuan perusahaan tentang komunitas lokal. Yang kedua, manfaat bagi penerima program. CSR dapat digunakan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, dan mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. CSR dapat digunakan untuk meningkatkan
kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerja sama komunitas, dan meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan. Pemanfaatan CSR. Secara garis besar, kita dapat mengelompokkan bentuk-bentuk pemanfaatan CSR dalam 3 besaran, yaitu 1. Bantuan fisik program. Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana umum, perusahaan menggunakan dana CSR untuk pembangunan jembatan dan jalan, perbaikan sekolah, serta perbaikan rumah ibadah. Yang kedua, bidang kesehatan. Pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kesehatan masyarakat akan berimplikasi pada kualitas kerja sehari-hari. Diasumsikan jika kesehatan warga rendah, maka kinerja warga akan menjadi rendah juga. Yang ketiga, bidang pendidikan. Program bantuan untuk pendidikan yang telah berjalan adalah beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang kurang mampu dan program bantuan untuk guru bantu. Lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang studi kasus Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Salsa Azhara dengan NPM 22 Studi kasus yang kami ambil yaitu pada amar putusan nomor 2, pidana khusus tindak pidana korupsi, garis miring 2018, garis miring Pengadilan Tinggi DKI. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat. Dengan menyejahterakan manusia, alam, dan lingkungan, maka Pertamina akan mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pertamina menetapkan beberapa inisiatif strategis sebagai salah satu wujud komitmennya, yaitu Pertamina mengelola kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL yang mencakup program Corporate Social Responsibility atau CSR. Tujuan strategi program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar. Dasar hukum CSR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Wahyudin Akbar diangkat sebagai Sekretaris Yayasan Pertamina atau Pertamina Foundation berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Pertamina Persero nomor KPTS P007 garis miring K10220 garis miring 2011 S8 tanggal 4 Januari 2011 dan berdasarkan pernyataan keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina atau YKPP tahun 2010 tanggal 12 Januari 2011 sekaligus merangkap jabatan selaku Direktur Green Life periode bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012. Pada program Gerakan Menabung Pohon 2012, di mana Pertamina Foundation ditunjuk sebagai mitra kerja yang melaksanakan kegiatan menanam 100 juta pohon dengan dana bersumber dari dana program CSR PT Pertamina Persero tahun 2012 sampai dengan 2014 sebesar 155 miliar 550 juta 188 ribu rupiah. Terdakwa Wahyudin Akbar bersama dengan saksi Nina Nurlina Pramono selaku Head of Pertamina Foundation selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan gerakan menabung 100 juta pohon dari dana CSR Pertamina melaksanakan kegiatan dengan telah bekerja sama dan menunjuk saksi Hari Krismianto, saksi Irwan Sulistianto, saksi Soni Swargana sebagai relawan verifikator, saksi Ardian Febri sebagai tenaga informasi dan teknologi dengan membuat dan mengelola situs tweetgrim.com. Dalam kegiatan tersebut, beserta relawan dan petani lainnya yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pada pelaksanaannya, ternyata kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, di mana ada terdapat banyak tindakan melawan hukum, sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana dan merugikan keuangan PT Pertamina. Tindakan penyimpangan yang dilakukan terdakwa Wahyudin Akbar berupa membuat laporan penanaman fiktif, pemalsuan tanda tangan pada dokumen penanaman, dana tidak direalisasikan sesuai jumlahnya dengan dilakukan pemotongan sehingga tujuan dari pelaksanaan gerakan menabung pohon tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan tindakan tersebut, maka terdakwa Insinyur Wahyudin Akbar bersama saksi Nina Nurlina Pramono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Izin memperkenalkan diri, saya Nova Dawan dengan NPM 2025 ingin menjelaskan tentang kesimpulan. CSR adalah bagian integral dari strategi bisnis modern dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam operasi mereka. Perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Tren terkini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya CSR
dalam menciptakan nilai jangka panjang.